Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Esther di Ibadah Anak Online GKI Kota Wisata. Bagaimana kabarnya adik-adik? Wah, luar biasa. Kak Esther senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung ya, kita masih harus ibadah secara online. Tapi kita tidak boleh sedih, tidak boleh cemberut. Kita harus tetap semangat dan bersukacita. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dan kita menggerakkan badan kita. Yuk. Wah, senangnya. Adik-adik, boleh duduk semuanya. Yuk, kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan ya. Sebelumnya kita nyanyi dulu. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pagi ini kembali kami datang mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai kami sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh kembali memuji Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, di awal ibadah tadi kita sudah menyanyikan lagu tentang taat. Nah, di lagu tersebut sudah dibilang ya, kalau disuruh sama mama, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus segera melakukan. Contohnya, kalau kita disuruh mandi, apa yang harus kita lakukan? Benar, kita harus segera mandi. Kalau kita disuruh sama papa, ayo belajar, apa yang harus kita lakukan? Iya, meskipun kita sedang asik main game, kita harus segera belajar. Itu namanya anak yang taat. Mama dan papa senang loh kalau kita menjadi anak yang taat. Terlebih lagi Tuhan.
kalau kita jadi anak taat, Tuhan senang sekali. Nah, adik-adik, Kak Esther mau ajak adik-adik nyanyi nih satu buah lagu yang bercerita tentang orang yang pandai dan orang yang bodoh. Nah, seperti apa lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang Yesus berkata, taatilah firman Tuhan. Wah, seperti apa ya firman Tuhannya? Nah, firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Kak Willy. Tapi sebelumnya, kita siapkan Alkitab. Wah, hebat semua. Yuk kita nyanyi Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Terima kasih Kak Esther. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Willy di sini. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Willy mau cerita tentang Yesus berkata, taatilah firman Allah. Yuk kita dengarkan. Suatu hari ada dua orang yang masing-masing ingin membangun rumah. Satu orang bijak dan satu orang yang bodoh. Orang bijak tahu apa yang benar dan melakukannya. Orang yang bodoh, dia memilih untuk melakukan hal yang salah. Orang bijak membangun rumah yang kuat dan batu yang keras dan padat dapat menjadi tempat yang baik untuk menjadi dasar bangunan. Tetapi orang bodoh membangun rumahnya di atas sebuah pasir. Tidak lama setelah orang bijak itu mendirikan rumahnya, datanglah badai. Hujan lebat dan banjir pun datang.
Badai bertiup kencang dan menerpa rumah itu. Tetapi rumah orang bijak tidak sama sekali roboh. Satu lagi yaitu rumah orang bodoh. Karena dia mendirikannya di atas pasir, maka badai dan banjir datang. Rumahnya jadi tersapu. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, adik-adik bisa memastikan dan bisa mengetahui bahwa yang membangun rumah di atas batu adalah orang yang bijaksana. Adik-adik tahu kan, orang yang dapat melakukan dan memilih perintah dengan benar adalah orang yang bijaksana. Kebijaksanaan itu dari Tuhan. Adik-adik dapat mengetahui apa yang benar dan yang tidak benar. Tentunya bukan saja mengetahui, tapi mentaati dan melakukannya yang Allah katakan. Seperti adik-adik mengetahui, mentaati, melakukan apa yang benar dan tidak benar dari perintah mama dan papa. Ayo adik-adik, semangat, pasti bisa. Sekian cerita dari Kak Willy, sampai jumpa lagi adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu Allah membuat kita menjadi anak-anak yang bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi kita harus melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan Allah memampukan kita untuk berbuat yang benar. Kita bisa memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Contohnya apa tadi? Iya, benar. Ketika mama suruh kita untuk mandi, meskipun kita masih ngantuk, kita malas, tapi apa yang harus kita pilih? Iya, kita harus segera melakukannya. Kita harus segera mandi. Kalau kita sedang main game atau nonton TV kesukaan, apa yang dilakukan kalau papa suruh kita belajar? Iya, benar, kita harus segera belajar. Berarti adik-adik sudah bisa melakukannya, sudah bisa memilih mana yang benar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mengucapkan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita terambil dari Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita ucapkan sekali lagi ya bersama-sama. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Hai adik-adik, aktivitas kali ini Kak Irin akan mengajak adik-adik untuk melakukan suatu percobaan.
Percobaan pertama adalah telur yang dimasukkan ke dalam 1 gelas air. Percobaan yang kedua adalah telur yang dimasukkan ke dalam larutan air garam. Kita lihat telur manakah yang mengambang. Yuk kita coba bersama-sama. Nah, adik-adik sudah melihat percobaannya kan? Kak Iren mau menjelaskan percobaan tersebut. Percobaan pertama adalah telur yang dimasukkan ke dalam air biasa. Telur itu seperti diri kita sendiri adik-adik. Kalau kita tidak mengisi diri kita sendiri dengan ketaatan, maka kita akan tenggelam adik-adik. Kita akan hancur, sama seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Kita akan hancur adik-adik. Sementara percobaan yang kedua adalah telur yang dimasukkan ke dalam larutan air garam. Nah, air garam itu adalah bentuk ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Seperti apa adik-adik contohnya? Taat kepada firman Tuhan, mengikuti ibadah sekolah minggu, belajar dengan bersungguh-sungguh, mengikuti nasihat orang tua, menyayangi sesama. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ketaatan. Kalau telur itu kita masukkan ke dalam larutan garam, akan mengambangkan adik-adik. Nah, sama seperti telur yang mengambang itu artinya adalah kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Nah, adik-adik mau yang seperti apa? Percobaan yang pertama atau percobaan yang kedua? Nah, dicoba di rumah ya adik-adik. Selamat mencoba. Adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita hari ini. Persembahan yang adik-adik sudah siapkan boleh dimasukkan ke dalam celengan atau amplop. Nanti minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja berikut ini. Yuk kita nyanyi untuk persembahan kita hari ini. Adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi kita harus ingat ya, adik-adik dan Kak Esther juga, kita harus melakukan firman Tuhan di mana saja kita berada. Dan kita harus bisa melakukannya dengan benar. Yuk kita sekali lagi nyanyikan lagu Tiap Orang yang Mendengar. Ia sama dengan orang bijaksana.
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Nanti diakhiri dengan lagu doa Bapa Kami ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kami tahu kami bukan saja hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi kami harus melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan dan memilih mana yang baik dan mana yang benar serta mana yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini.